Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama akan belajar tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia pada tahun sebelum 1908? Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC. Pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan antara Anyer sampai Penarukan. Semua itu dilakukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Yang lebih membuat kita menderita adalah Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang telah ditentukan oleh Belanda. Kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Hal ini semakin membuat rakyat kita menderita. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama dan kaum bangsawan setempat, seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera,
serta Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal dan atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menuliskan buku dengan judul Max Havelaar. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etise politik. Politik balas budi terdiri atas 3 hal, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga tampil dan murah.